Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Kalawi Chandra, dan teman saya ada Haryanto dan Rohmatullah. Di sini kita akan membahas mengenai mabahis fimantik, yang dimana dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai subbabnya, yaitu pembahasan mengenai lafaz, mufrad, dan mukrokab, yang dimana setelah ini akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Selamat menyimak. Nah, sebelum kita memahami pembahasan lebih lanjut, kita harus memahami dulu nih apa pengertian dari lafaz. Nah, lafaz ini adalah satu nama yang diberikan pada rangkaian huruf abjad atau susunan beberapa huruf yang mempunyai arti. Jika lafaz tidak mempunyai arti, maka rangkaian huruf itu tidak dapat disebut sebagai lafaz. Nah, lafaz ini dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murokab. Lafaz mufrad itu ialah suatu lafaz yang tidak mempunyai bagian yang menunjukkan suatu pengertian atas bagian makna yang dimaksud daripadanya. Nah, cukup jelas ya pengertiannya, teman-teman. Akan dilanjut selanjutnya. Itu ada pertama lafaz yang tidak memiliki sama sekali karena merupakan satu huruf seperti ba, jer, kosam, kosam dan sebagainya. Seperti contohnya contoh dan sebagainya. Yang kedua, lafaz yang tersusun lebih dari satu juz. Tetapi juznya tadi tidak mengandung makna sama sekali, seperti lafaz ila, an, fi, dan sebagainya. Semuanya tidak mengandung makna lafaz jika tidak dihubungkan dengan kata yang lain. Selanjutnya yang ketiga, lafaz yang mengandung juz yang menunjukkan kepada sebagian maknanya, seperti lafaz Abdullah. Di situ misalkan masing-masing maknanya itu Abdul, artinya hamba, dan Allah itu artinya Allah. Tetapi makna itu bukan sebagai bagian yang dimaksud dari Abdullah dalam arti sendiri-sendiri, melainkan dalam arti keseluruhan sebagai nama seseorang. Yang keempat, lafaz yang tersusun pada juz, masing-masing juz mengandung arti sendiri-sendiri, tetapi arti itu tidak dimaksud atas bagian makna itu. Seperti contohnya ayat mantik yang artinya hewan yang berpikir. Makna yang dimaksud di sini yaitu manusia, maka hewan yang berpikir itu mengandung pengertian bagian dari pengertian manusia. Intinya yang dimaksud dari ayat mantik itu maknanya manusia. Lafaz murokab. Lafaz murokab ialah lafaz yang juznya mengandung pengertian, dan pengertian itu memang dimaksudkan atas bagian dari makna yang dimaksud. Jadi lafaz murokab ini itu lafaz yang tersusun dan maknanya itu jelas, seperti contoh qara'a Muhammadun kitabah, yang artinya Muhammad membaca. Jadi tersusun dari beberapa lafaz dan maknanya jelas.
saya akan menjelaskan tentang pembagian murokab. Yang pertama yaitu murokab tam, yaitu suatu susunan lafaz yang memberikan pengertian dengan sempurna sehingga orang diam karenanya. Seperti contoh, Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Kemudian contoh lainnya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur adalah pendiri Daulat Bani Abbas. Di sini yang dimaksud murokab tam yaitu maksudnya memberi pengertian bahwa Bapak Jokowi. Jadi semua orang di Republik Indonesia itu mengetahui Bapak Jokowi gitu loh. Jadi nggak usah memerlukan penjelasan lagi. Gitu. Kemudian yang kedua murokab nakis, yaitu satu susunan lafaz yang tidak memberikan pengertian secara sempurna sehingga karenanya orang tidak puas. Seperti contoh kitab tebal. Kitab apa itu yang tebal? Itu kan memberikan harus ada pengertian lagi. Misalnya, kitab Duratun Nasihin itu sangat tebal, atau kitab Duratun Nasihin itu tebal, itu kan jelas. Kemudian kitab merah itu yang seperti kitab apa sih kitab merah ini? Itu kan belum sempurna. Kemudian lempar batunya kemana? Kan harus itu lagi butuh penjelasan lagi. Jadi orang tidak puas dengan pengertiannya itu. Kemudian pembagian mufrad, itu yang pertama ada isim, yaitu lafaz mufrad yang mengandung pengertian yang bebas dari zamannya, pengertian yang tak ada hubungannya dengan masanya. Seperti contoh masjid, sungai, lampu, kemudian ali, kemudian pohon, dan sebagainya. Maksudnya di sini gampangannya yang sering kita dengar, kita ketahui bahwa isim itu adalah suatu nama. Jadi gampangnya seperti itu aja, mengandung arti nama. Kemudian yang kedua kalimat, yaitu lafaz mufrad yang mengandung arti dan menunjukkan dalam suatu masa di antara tiga masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Seperti contoh menulis, berdiri, pergi, belajar, dan sebagainya. Mungkin yang dapat saya pahami tentang pembagian mufrad yang nomor 2 ini, yaitu yang kalimat, itu seperti penjabarannya kalau dalam ilmu nahwu itu seperti fi'il, yaitu menunjukkan kata kerja. Kata kerja bisa kemarin, bisa yang sekarang, bisa yang besok, gitu. Seperti itu. Kemudian bagian mufrad yang ketiga yaitu adat, yaitu lafaz mufrad yang menunjukkan suatu makna tapi tidak dapat dipahami dengan sendirinya tanpa dihubungkan dengan yang lain. Seperti contoh dari mana, itu kan jelas. Karena kalau dari nggak kurang jelas. Kemudian atas, biasanya kalau biar lebih jelas kan di atas meja, nggak jelas. Harus ada mobil. Kalau atas apa ya? Kemudian kepada, kemudian tidak, kemudian pada, dan sebagainya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia adat ini adalah suatu kata hubung ya. Jadi dia tidak dapat dipahami dengan sendirinya tanpa dihubungkan dengan kata yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan sebagai kata hubung. Kepada kesimpulan, yang dapat kita simpulkan bahwasanya lafaz adalah satu nama yang diberikan pada rangkaian huruf abjad dan lafaz tidak mempunyai arti, maka rangkaian huruf itu tidak dapat disebut sebagai lafaz.
lafadz dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murokab. Yang keduanya memiliki pembagiannya lagi dan memiliki fungsinya masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Jauh dari kata sempurna, dan semoga teman-teman bisa menggalinya lebih dalam lagi mengenai pembahasan yang kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 4 undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.